Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengertian dan konsep perekonomian Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Putra Darmawan. Perkenalkan, nama saya Putri Kurnia Wahidaliat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Ari Putra. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Adi Suara. Sebelumnya, apa sih pengertian perekonomian? Pengertian perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara atau daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, baik untuk individu dan organisasi di negara tersebut atau di daerah tersebut. Perbedaan mendasar antara sistem perekonomian yang besar dengan berbagai sistem ekonomi lainnya adalah sistem untuk mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seseorang individu boleh memiliki semua faktor industri. Perekonomian Indonesia secara umum merupakan bidang studi yang berdiri sendiri. Ia bahkan mampu mengembangkan identitas analitis dan metodologi sendiri yang khas dan kesat. Ia adalah ilmu ekonomi yang khusus mengenai Indonesia yang boleh dikatakan masih sedang berkembang, yaitu memiliki aneka orientasi ideologi seperti sosialisasi pasar, kapitalis, nasionalis, agama, latar belakang, budaya yang beragam, dan masalah-masalah ekonomi yang sangat kompleks yang semua menuntut satu pemikiran dan pendekatan baru. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia, yang artinya Indonesia juga termasuk golongan atau merupakan anggota dari G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan rekonstruksi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan pertimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk menginstansi pengelola fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade ini, Indonesia membangkitkan kembali ekonomi. Ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengelolaan sumber daya alam. Sekian dari saya, terima kasih. Akan membahas tentang periodisasi perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia melakukan banyak pembenahan termasuk pembenahan terhadap perekonomiannya. Sistem perekonomian yang sebelumnya diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Belanda perlahan diubah oleh pemerintah Indonesia. Masa kepemimpinan juga ikut memberikan pengaruh terhadap periodisasi perekonomian di Indonesia. Setelah kemerdekaan, Indonesia segera melakukan pembenahan pemerintahan termasuk dengan sistem perekonomiannya. Adapun periodisasi perekonomian Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama, masa penjajahan Belanda. Dimulai sejak VOC masuk ke Indonesia sampai diproklamasikannya Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, perekonomian pada masa ini tidak ada bedanya dengan perekonomian sebelumnya. Namun pada akhir periode ini perkembangan dalam sektor industri dan pertanian mulai berkembang.
Berkembanglah sistem-sistem perkebunan, perbankan, industri, dan sektor ekonomi lainnya. Kemudian masa Orde Lama. Orde Lama ini Indonesia dipimpin oleh Soekarno. Pada masa ini kondisi Indonesia masih belum stabil, terutama dalam bidang perekonomian. Inflasi yang sangat tinggi terjadi pada Orde Lama yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang yang tidak terkendali. Dan akhirnya Indonesia pada bulan Oktober 1946 mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia atau ORI sebagai pengganti mata uang Jepang. Dan karena banyaknya jumlah mata uang yang menyebabkan kenaikan harga tidak stabil, upaya untuk menstabilkan perekonomian yang terjadi dengan mengadakan program pinjaman nasional yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi liberal. Masa ini periodisasi perekonomian di Indonesia disebut masa liberal karena dalam praktik politik dan ekonominya penggunaan paham pemikiran liberal. Perekonomian pada masa ini diserahkan kepada pasar. Namun pada masa ini pengusaha pribumi masih lemah, maka pengusaha pribumi kalah saing dengan pengusaha non-pribumi, khususnya dari Cina dan keturunan Cina. Pada masa ini juga perekonomian Indonesia malah semakin memburuk. Adapun juga upaya pemerintah mengatasi kondisi ini, yaitu pada tanggal 20 Maret dilakukan pemotongan nilai mata uang oleh Gunting Syarifuddin untuk mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan membuat program benteng dari Kabinet Natsir. Namun di pertengahan perjalanan program ini gagal diimplementasikan karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1951 mengubah nasionalisasi Dejavase Bank menjadi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang berfungsi sebagai bank sentral dan sirkulasi. Sekian materi yang bisa saya Keempat, sampaikan. masa demokrasi terpimpin. Memasuki masa demokrasi terpimpin, sektor perekonomian di Indonesia diatur oleh pemerintah. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dengan sistem demokrasi terpimpin ini, diharapkan mampu membawa Indonesia pada kemakmuran bersama dalam persamaan sosial, politik, dan ekonomi. Adapun langkah yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki keadaan adalah sebagai berikut. Yang A, devaluasi yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1959, yaitu terjadi penurunan nilai mata uang kertas. Pecahan Rp500 menjadi Rp50 dan yang Rp1000 menjadi Rp10. Yang B, dibentuknya deklarasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai tahap ekonomi sosialis melalui cara demokrasi terpimpin. Namun yang terjadi adalah stagnansi bagi sistem perekonomian di Indonesia. Yang C, pemerintah tidak melakukan penghematan terhadap pengeluarannya. Ditambah dengan terjadinya devaluasi nilai mata uang lagi pada tanggal 13 Desember 1965, di mana uang Rp1000 menjadi Rp1. Selanjutnya yang kelima, ada Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, stabilisasi ekonomi dan politik menjadi fokus utama pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan berorientasi pada pengendalian inflasi, menyelamatkan keuangan negara, serta melakukan pengamanan terhadap kebutuhan pokok. Masa Orde Baru ini, kondisi perekonomian Indonesia sebenarnya tidaklah berjalan seperti yang diharapkan. Masa Orde Baru diwarnai kondisi di mana kerusakan dan pencemaran sumber-sumber kekayaan alam, perbedaan kentara yang terjadi antar daerah, golongan pekerjaan dan kelompok, dan menumpuknya utang luar negeri. 6. Masa reformasi. Periodisasi yang terakhir masih berlangsung saat ini adalah masa reformasi. Pada masa ini terjadi laju inflasi yang stabil sehingga nilai tukar rupiah juga ikut stabil. Masa reformasi ini digalakkan program ekonomi rakyat yang diterapkan untuk pengembangan dan pemberdayaan rakyat yang berkelanjutan. Pemerintah membentuk PT Permodalan Nasional Madani yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat yang meliputi jasa, pembiayaan, dan
manajemen, pemberian kredit, mendukung kegiatan koperasi baik usaha kecil maupun menengah. Di sini saya akan membawakan materi keempat, indikator geografis, sosial, dan ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, ada indikator geografis. Dalam peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007, indikator didefinisikan sebagai suatu tanda dari produk yang dikarenakan pengaruh lingkungan geografisnya, baik itu faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya. Kedua, ada indikator sosial. Daftar indikator kunci pembangunan sosial ekonomi versi UNRISD, yaitu pertama harapan hidup, yang kedua persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih, yang ketiga konsumsi protein hewani per kapita per hari, yang keempat kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah, yang kelima rasio pendidikan luar sekolah, yang keenam rata-rata jumlah orang per kamar, dan seterusnya. Selanjutnya ada indeks mutu hidup atau PQLI. Maurice de Maurice memperkenalkan Physical Quality Life Index atau PQLI yang lazim diterjemahkan sebagai indeks mutu hidup atau IMH. PQLI merupakan indeks komposit atau gabungan dari 3 indikator, yaitu pertama harapan hidup pada usia 1 tahun, yang kedua angka kematian, yang ketiga tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi satu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, di mana 1 merupakan kinerja terjelek, sedangkan 100 adalah kinerja terbaik. Yang ketiga ada Human Development Index atau HDI. Sebutkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu pertama usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, yang kedua pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca diberi bobot 2/3, dan rata-rata tahun sekolah diberi bobot 1/3. Yang ketiga ada penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat. Kisaran antara nilai minimum dan maksimum untuk indikator yang tercakup sebagai komponen HDI adalah yang pertama harapan hidup kelahiran 25-85 standar UNDP, yang kedua ada tingkat melek huruf 0-100 standar UNDP, yang ketiga ada rata-rata sekolah 0-15 standar UNDP. Contoh indikator sosial yaitu pertama jumlah penduduk 240.559.900 orang tahun 2008. Yang kedua pertumbuhan penduduk per tahun 1,49% tahun 1990 sampai 2000. Selanjutnya ada indikator ekonomi. Contoh indikator ekonomi yaitu pertama GNI per kapita US dollar 570 data tahun 2000. Yang kedua ada GNP per kapita atau P3 US dollar 2.840 data tahun 2000. Selanjutnya yang ketiga pertumbuhan PDB 6,3% tahun 2007. Yang keempat sumbangan sektor pertanian atau GDP 13,8% data tahun 2007. Selanjutnya sumbangan ekspor bagi GDP 40,7% data 1999 dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.